Oke bro, bertemu lagi bersama saya Win Motor Channel yang tak pernah bersih meski sering mandi. Tak perlu basa-basi lagi, kali ini saya akan menutorialkan cara membongkar bagian bak kopling motor Pega ZR dan sejenisnya, supaya teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah apabila ingin mengganti produk kopling, kapas ganda dan sejenisnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan pada motor ini yaitu membuka bagian engkol dengan menggunakan kunci 14T atau juga bisa menggunakan kunci 14 sok, dan setelah itu barulah kita membuka bagut bagian bak koplingnya dengan menggunakan kunci T8. Apabila belum mempunyai impact bisa dilakukan dengan kunci T8, tapi kalau saya memakai impact ya, agar lebih cepat kerja dan membuka baut-baut. Nah teman-teman, sesudah itu kita perhatikan lagi ya baut-baut yang tidak terlepas. Apabila tidak terlepas akan susah untuk membukanya. Dan ini sudah terbuka semua, maka kita buka bak koplingnya. Dan setelah itu barulah kita buka kickstarternya ya teman-teman. Setelah kickstarternya dibuka, barulah kita menggunakan kembali kunci impact 8 untuk membuka bagian baut pada plat kopling ya, yaitu ada 6 buah baut. Nah, kita harus melepaskan semuanya itu. Setelah sudah terlepas semuanya, barulah kita pretel bagian komponen pada produk koplingnya ya teman-teman. Nah, itu ada bagian stud koplingnya dan produk koplingnya harus dibuka semua dulu ya teman-teman. Setelah itu kalian harus menyiapkan kunci 19 sok dan kunci tracker cangka 3. Nah, fungsi dari tracker cangka 3 yaitu untuk menahan dudukan plat kopling agar mudah untuk membuka mur pengunci. Tapi sebaliknya, apabila kalian punya impact, kalian akan mudah untuk membuka mur pengunci dengan sangat cepat. Proses selanjutnya kita buka kaki 6 atau kaki 4 kopling. Nah, di balik komponen ini ada ring tebal yang berfungsi untuk mengatur jarak antara rumah kopling dan kaki 6 supaya tidak terjadi gesekan atau untuk memberi celah agar kopling bekerja dengan maksimal. Dan setelah itu barulah kita buka rumah koplingnya. Nah, kita geser di bagian kampas ganda, dan ini juga menggunakan kunci sok 19 atau impact 19. Di bagian ini kalian harus berhati-hati karena di dalam komponen ini terdapat bagian yang sangat penting, yaitu cage yang berfungsi untuk memutuskan sekaligus menyalurkan tenaga putaran mesin dari poros engkol ke transmisi. Jika engkol kalian los, bisa dipastikan cagenya rusak. Di dalam komponen cage terdapat per dan pelor. Dengan itu kalian harus hati-hati apabila terjatuh atau berserakan, bisa-bisa komponen ini akan hilang. Nah, setelah terlepas semua, teman-teman harus rajin membersihkan ya. Nah, kebersihan sebagian dari iman. Nah, dari itu bagian yang kita bongkar tadi kita bersihkan semua ya, agar terjauh dari kotoran seperti pasir atau seperti yang lain-lainnya ya. Nah, ini kita bersihkan dulu dengan bensin. Nah, dan setelah kita bersihkan, kita susun dulu alat-alatnya agar tidak berserakan atau susah kita mencari alat-alatnya ya teman-teman. Nah, ini tahap pemasangannya ya. Sebelum memasang komponen koplingnya, kalian harus merakit cagenya terlebih dahulu. Dan setelah itu barulah kita pasang di mesinnya. Yang pertama kalian pasang dulu gigi pengantar pompa oli dan juga pasang kampas gandanya. Setelah itu barulah kita pasang mangkok gandanya secara serentak. Dan pemasangan ini dipasang dengan hati-hati karena bisa-bisa akan berserakan atau terlepas bagian cagenya ya. Setelah itu barulah kita kunci lagi dengan kunci 19 sok atau impact 19 sok ya. Nah, setelah itu kita pasang bagian produk koplingnya, yaitu kita pasang dulu bos produk koplingnya ya teman-teman. Nah, setelah itu diiringi dengan pemasangan mangkok produk koplingnya juga. Setelah memasang ini dengan pas dan benar dan dipastikan sudah bagus. Nah, yang ini harus perhatikan teman, ring penguncinya atau ring dudukan kaki 4 ya. Nah, ini harus kita perhatikan apabila cembung itu bagian luar.
dan bagian datar ini di bagian dalam agar tidak menjadi selek atau selip pada produk koplingnya ya teman-teman. Setelah kita memasangnya, barulah kita pasang kaki 4 atau kaki 6 nya ya. Nah, dipasang, nah diputar dulu apakah itu selek atau gimana, yang pastinya dia lancar ya. Nah, barulah pasang ring pengunci mur 19 ya. Digunakan juga dengan impact 19 atau kunci shock 19 ya teman-teman. Nah, setelah terkunci dengan kuat, nah kita perhatikan lagi ya, kita putar-putar dulu kaki 4-nya. Apabila sudah terputar berarti itu pemasangannya benar ya teman-teman. Nah, tidak lupa juga kita kunci dengan ring penguncinya ya. Ini jangan sampai terlupakan ya. Setelah itu barulah kita pasang produk kopling atau kampas koplingnya ya teman-teman. Nah, dengan produk kopling yang pertama dan diiringi dengan plat koplingnya ya. Nah, ini ada Pegasus ZR dengan produk kopling 2 ya. Nah, satu lagi ada produk koplingnya yang 3 lapis. Nah, yang ini hanya 2 lapis produk kopling ya teman-teman. Itu harus diperhatikan masalahnya. Nah, dan ini juga kita pasang dengan cara yang betul dan benar. Ini ada titiknya juga ya. Nah, titik 2 ini kita pasang dengan tepat. Jika dia terpasang dengan tepat, nah ini akan menjadi press produk koplingnya, tidak selek atau slip kopling. Apabila salah, ini akan menjadikan slip kopling ya. Nah, itu diperhatikan yang saya tunjuk itu ya teman-teman. Setelah terpasang seperti ini, yang teman-teman harus lakukan dan harus perhatikan, nah itu kan press. Nah, kita perhatikan apabila terjadi kerenggangan pada kampas koplingnya, berarti itu tidak pas pasangannya ya teman-teman. Nah, dan ini pemasangannya pas karena dia press ya. Nah, yang harus teman-teman perhatikan lagi pelor ya. Nah, kacang-kacang ini jangan sampai ketinggalan atau terjatuh atau hilang ya teman-teman. Ini berfungsi sangat penting untuk di setut koplingnya agar tidak menjadi gesekan pada lidi setut koplingnya ya teman-teman. Itu dimasukkan ke dalam as rumah-rumah produk kopling ya. Dan setelah itu barulah kita masukkan setut koplingnya ya teman-teman. Nah, dan kita perhatikan dulu apabila dia menjadi begini ya, seperti ini ya, dia akan maju mundur, itu berfungsi ya, itu fungsi dari setut kopling ya, ingin mendorong produk kopling. Nah, dan ini kita pasang topinya ya. Nah, topi ini berfungsi untuk mendorong plat per koplingnya ya, yang dibilang plat matahari. Dan ini jangan sampai terbalik. Nah, dan juga dipasang lagi plat produk koplingnya. Nah, di plat matahari ini juga harus press ya teman-teman, harus press dan padat. Nah, seperti ini kita goyang-goyang dan selanya pas. Nah, semuanya barulah kita masang dengan plat penutupnya yang dibilang dengan ada baut 6 ya. Nah, ini kita pasang lagi, kita harus sejajarkan semua lubang-lubang tempat bautnya ya, dan diiringi dengan pemasangan baut ya. Nah, di tempat pemasangan baut ini kita harus selang-seling ya teman-teman, agar tidak tempang atau tidak balik ya teman-teman. Nah, ini dipasang dengan cara selang-seling dan kita kunci secara selang-seling juga ya teman-teman. Nah, ini harus perlu diperhatikan, apabila tidak selang-seling seperti ini maka akan terjadi patah pada bautnya ya, karena tidak sejajar atau tidak presisi ya teman-teman. Nah, dan setelah itu barulah kita pasang kick starternya atau as engkolnya. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Nah, ini ada per dan plat di bawahnya, itu seperti ini yang teman-teman lihat. Nah, pasang sejajar seperti itu ya, barulah kita tarik ya. Nah, itu harus masuk dalam ke knocknya. Nah, setelah pas, nah, barulah kita tarik per engkolnya ya. Nah, per engkolnya bisa ditarik dengan tang atau sejenis lainnya yang bisa dimudahkan untuk membukanya ya teman-teman. Nah, itu diperhatikan. Nah, ditarik ke atas sampai mentok masuk ke lubang tempat dudukannya ya teman-teman. Nah, setelah press barulah kita tes dengan engkolnya dulu. Apabila mudah dengan cara mengengkol seperti ini, berarti dia terpasang dengan baik ya teman-teman. Nah, dan apabila dia tidak bisa terengkol, itu pemasangannya kurang tepat. Nah, ini kita harus uji dulu sebelum memasang bak koplingnya ya teman-teman. Nah, dan setelah itu barulah kita cek kembali apakah sesuai dengan pemasangannya atau tidak ya, diputar-putar seperti ini apakah tidak. Nah, setelah itu barulah kita pasang perpaknya. Nah, ini diganti perpaknya karena sobek ya teman-teman. Nah, kita ganti perpak yang baru. Apabila perpaknya yang teman-teman masih bagus, pakai aja yang lama ya teman-teman. Nah, tidak perlu dilem atau dikasih perekat ya. Nah, ini barulah kita pasang bak koplingnya ya teman-teman.
Setelah press, nah, dan kita lihat, nah, barulah kita kunci kembali dengan kunci impact 8 ya. Nah, ini kita kunci, setelah itu barulah dengan diiringi dengan engkolnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga bisa belajar dengan saya dengan baik dan bisa dimengerti. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan, dan komen di bawah agar teman-teman bisa mempelajari dengan lebih detail lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.